Bab 47. Barang beraura panas. Ekspresi Rocky tetap tenang sambil tertawa. Aku lihat kamu juga orang yang berkecimpung dalam dunia barang antik, tapi apakah kamu pernah memikirkannya jika kamu merampas barang hari ini maka siapa yang akan berbisnis denganmu kelak? Selain itu, apakah kamu begitu yakin bisa merampasnya dari tanganku? Begitu dia selesai mengatakan itu, ekspresi Kenny terlihat penuh kemarahan. Memang ada peraturan tidak tertulis seperti ini dalam dunia barang antik, dia yang mengaku sebagai orang terpelajar tentu saja tahu dengan peraturan ini. Jika masalah hari ini tersebar maka toko yang biasa berhubungan dengannya pasti akan menghindarinya karena takut akan menyinggung pelanggan lain. Kenny memelototi Rocky tajam-tajam dan sangat ingin menendang wajahnya. Tapi dia menahan amarahnya lalu berkata dengan marah, "Bodoh. Apakah kamu pikir aku bisa tertarik dengan batu jelekmu itu? Aku hanya ingin kamu tahu jika bukan semua orang bisa bermain barang antik. Orang miskin lebih baik jangan berharap terlalu banyak dan lebih baik pulang bercocok tanam saja supaya tidak merusak citra barang antik." Setelah selesai mengatakannya, Kenny menggulung lengan bajunya sambil mengayunkan lengannya di depan Rocky, "Buka matamu lebar-lebar. Lihat gelang giok darah yang aku beli seharga 3 miliar. Gelang sebening kristal berkilau di bawah sinar matahari sehingga orang sekitar melebarkan matanya." Benny melihat gelang itu sambil berkata, "Barang bagus." Kenny mencibir Rocky sambil membuka kerah bajunya sambil mengeluarkan giok berbentuk labu, "Coba lihat ini juga. Giok ini berasal dari hadiah Kaisar Dinasti Sui kepada anaknya ketika beranjak dewasa yang didoakan oleh 88 biksu selama 108 hari. Giok ini selalu dibawa oleh Kaisar Dinasti Sui yang punya aura bagus untuk mengusir kejahatan menjadi keberuntungan, harganya bernilai 600 juta. Aku memakainya supaya bisa mengubah kejahatan menjadi keberuntungan." Mendengar asal giok labu ini, semua orang memanjangkan lehernya untuk melihatnya. Benny melihat giok labu itu dengan penuh kerakusan dan dia sangat ingin menelannya ke dalam perutnya. Kenny memegang giok itu sambil mencibir ke arah Rocky, "Orang miskin sepertimu bahkan tidak mampu membeli pakaian yang bagus tapi kamu malah mencoba bermain barang antik, benar-benar konyol sekali." Nada bicaranya meremehkannya sehingga membuat orang di sekitarnya memperhatikannya dari atas sampai bawah. Memang benar karena Rocky tidak terlihat seperti orang kaya, dia memakai kaos putih biasa, celana jeans yang dipadukan dengan sepasang sepatu olahraga yang terlihat sama persis dengan anak muda yang sedang bekerja. Sedangkan Kenny terlihat seperti biasa tapi orang yang mengerti akan tahu jika bajunya baju mahal dan penampilannya dari atas kepala sampai ujung kaki menghabiskan banyak uang. Benarkah? Rocky malah tertawa sambil menunjuk gelang itu, "Memang benar jika gelang itu bagus tapi itu barang palsu." Kenny tertegun sambil mengumpat, "Kamu omong kosong, tidak mungkin gelangku barang palsu. Jika kamu tidak percaya maka kamu bisa bertanya kepada beberapa bos barang antik yang ada di sekitar sini." Rocky mengangkat bahunya sambil berkata, "Orang kaya bermain barang antik juga harus melihat siapa yang bermain. Jika orang buta tetap ingin berkecimpung dalam dunia barang antik dan berlagak mengerti maka dia hanya seekor sapi perah bagi orang lain yang bahkan tidak bisa disebut sebagai penggemar." Wajah Kenny terlihat marah sewaktu mendengar Rocky mengejeknya dan berkata, "Jika gelangku palsu maka kamu harus berlutut di depanku untuk minta maaf, bagaimana?" "Baik." Rocky menyetujuinya dengan santai, "Kamu menganggap batu darah sebagai giok darah maka aku hanya bisa mengatakan jika kamu benar-benar luar biasa." Kenny diejeknya sehingga wajahnya memerah, dia berbalik sambil berkata ke arah kerumunan orang, "Bos Benny dan Bos Aslan, kalian berdua tolong aku dan lihat apakah gelangku ini palsu atau asli." Ekspresi kedua orang yang dia sebut tadi terlihat jelek dan saling bertatapan. Mengecek keaslian barang antik bisa menyinggung orang dan juga bisa menyinggung orang dalam bidang yang sama. "Tuan Muda Kenny, keterampilan kami berdua terbatas sehingga tidak bisa melihatnya." Kenny berkata dengan marah, "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, kalian cek dengan baik karena aku pasti tidak akan mempersulit kalian terlepas apakah ini barang palsu atau asli. Tapi jika kalian sembarang mengeceknya maka aku tentu saja akan menyuruh orang untuk mengeceknya lagi dan jika aku tahu kalian berkata sembarangan maka aku tidak akan melepaskan kalian." "Tuan Muda Kenny jangan marah.
Mereka berdua sangat ketakutan dan segera berjalan keluar dari kerumunan. Keluarga Qin menyukai barang antik dan sangat terkenal di dunia barang antik. Dia setiap bulan akan membeli barang antik, juga mengenal banyak orang ternama. Jika menyinggung Kenny maka bukan hanya akan kehilangan bisnis dan mungkin saja akan dibunuh. Kedua bos barang antik itu mau tidak mau mengambil gelang itu untuk menelitinya. Beberapa menit kemudian, salah satu di antara mereka tersenyum pahit. Tuan muda Kenny, benar yang dikatakan oleh saudara itu, gelangmu ini. Gelangmu. Katakan. Kenny mendengus dingin. Bos itu ketakutan dan segera berkata, gelangmu ini memang benar batu darah dan bukan giok. Wajah Kenny membiru setelah suaranya jatuh lalu berubah menjadi merah seolah-olah habis ditampar orang. Dia menelan ludah beberapa kali dan terlihat seperti mau marah. Kedua bos itu segera kembali ke dalam kerumunan karena takut. Rocky tertawa sambil berkata, apakah kamu sudah percaya sekarang? Kamu membeli gelang batu seharga 3 miliar, Tuan muda Kenny benar-benar kaya. Aku salah menilainya. Kenny berkata dengan marah, bukankah hanya 3 miliar saja, apakah uang sebanyak itu masalah buatku? Meskipun gelangku palsu tapi giok labuku ini adalah barang asli, ini bukan barang palsu. Kenny 100% yakin dengan keaslian giok labu miliknya. Karena dia telah meminta ahli untuk mengeceknya, giok labu ini adalah giok antik kualitas bagus dari zaman dinasti Sui. Rocky mencibir, sepertinya tidak ada orang bodoh kedua di seluruh dunia yang bisa memakai barang beraura panas seperti ini. Apa katamu? Benar-benar konyol. Kenny berteriak marah sampai urat biru di dahinya kelihatan. Rocky berkata dengan datar, kamu bahkan memakai barang beraura jahat seperti ini dan kamu masih termasuk beruntung karena masih belum mati. Wajah Kenny terlihat jelek tapi karena kejadian tadi maka dia tidak terlalu yakin dengan perkataan Rocky. Dia bertanya, mengapa kamu berkata seperti itu? Kamu lihat baik-baik bentuk giok labu ini. Rocky berkata dengan dingin, apakah kamu tidak memeriksanya sebelum mengoleksinya? Bentuk giok seperti ini digunakan untuk apa? Ini, bukankah ini hadiah dari Kaisar Dinasti Sui? Labu melambangkan keberuntungan dan semua orang yang bermain giok tahu dengan ini dan aku lebih mengerti daripada orang miskin sepertimu. Rocky menggelengkan kepalanya sambil mencibirnya, kamu bahkan tidak bisa membedakan labu dengan sumbatan giok, buat apa kamu masih berkecimpung di dunia barang antik? Orang lain menjualnya kepadamu dan dia juga akan menertawakanmu. Karena kamu bermain giok apakah kamu tahu arti kata, giok dan kematian? Bab 48. Kamu tidak mampu menyinggungnya. Giok apa yang mati? Kenny bingung. Jangan katakan kalimat ini, dia bahkan tidak pernah mendengarnya sama sekali. Bahkan ketika Rocky membacanya, dia hanya mengerti kata-kata, giok dan mati. Jangankan membaca buku, bahkan Kenny juga tidak tertarik untuk mendengarkan. Dia hanya tertarik pada makan, minum, bersenang-senang dan hal-hal seperti dugem. Dalam benaknya hanyalah bersenang-senang. Wajah Rocky tertulis, anak bodoh sulit untuk mengerti, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu pasti tahu 9 benda giok. 9 benda giok apa? Kenny semakin bingung dan menatap Rocky dengan tatapan kosong. Dia memang pernah mempelajari giok, tetapi juga hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pedagang giok dan membeli apapun yang menurutnya berharga. Idiot. Rocky mencibir, mendongak dan melihat sekeliling, kemudian menarik seorang pria paruh baya dengan penampilan penjaga keamanan dari kerumunan. Saudaraku, tolong jelaskan pada Tuan muda Kenny apa arti dari 9 benda giok. Penjaga keamanan ini berasal dari toko batu giok kecil di sebelah, datang untuk melihat keramaian. Dia melirik Rocky dengan ragu dan dengan cepat berkata, 9 benda giok bukankah digunakan untuk menutupi 7 lubang orang mati? Dengan lubang hidung dan mata, total ada 9 bagian. Orang mati. Kenny membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya membulat. Dia melirik batu giok yang tergantung di lehernya dengan tidak percaya dan rambut di punggungnya tiba-tiba berdiri. Ini adalah barang di tubuh orang mati. Rocky berkata dengan nada mengejek, bahkan penjaga keamanan juga mengerti, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Barang di tanganmu ini digunakan untuk menutup dubur orang mati, apakah kamu tidak merasa bau memakainya di lehermu?
Kenny tidak bisa berbicara lagi dan tiba-tiba merasa sangat mual ketika menatap labu giok di tangannya. Ternyata labu giok ini untuk menutupi bagian itu. Dan dia menganggapnya sebagai maskot, memakainya di lehernya selama 3 tahun dan bahkan pernah memainkannya di mulutnya. Bukankah ini berarti bahwa dia secara tidak langsung memakan kotoran orang kuno? Kenny tidak bisa menahannya lagi, membungkuk dan muntah. Kerumunan yang masih berebut untuk menonton dan sekarang menatapnya dengan tatapan mengejek. Bahkan ada beberapa tidak simpatik tapi merasa senang. Mereka mengejek Kenny buta yang menghabiskan banyak uang untuk membeli barang yang begitu buruk. Rocky berkata dengan dingin, terlebih lagi, potongan giok ini telah direndam dalam energi mayat untuk waktu yang lama. Setelah menyedot roh-roh jahat, itu bukan lagi batu giok yang mengubah kejahatan menjadi keberuntungan, tetapi kejahatan besar. Jika kamu memakainya lagi, pasti akan mati kurang dari setahun. Begitu dia mengatakannya, kerumunan di sekitar Kenny segera berteriak dan mundur, karena takut terkontaminasi oleh aura jahat dalam dirinya. Benny yang berdiri di samping Kenny juga berlari ketakutan sampai ke ujung. Meskipun tidak pintar, dia biasanya juga melakukan penipuan untuk menghasilkan uang, tetapi dia juga berurusan dengan para perampok dan dia tahu bahwa kata-kata Rocky bukannya tidak berdasar. Kenny juga ketakutan dan mendongak untuk menatap Rocky dengan tatapan kosong. Wajah Rocky dingin dan mendengus, apakah kamu mengalami nasib buruk pada tahun ini? Bahkan jika kamu masih hidup, pasti akan mengalami bencana besar. Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan mobil? Kenny benar-benar tertegun sambil melihat Rocky dengan tatapan kosong. Dia memang mengalami nasib buruk tahun ini dan dia baru saja mengalami kecelakaan mobil di awal tahun. Jika bukan karena mobil off-road Hummer yang tahan benturan hari itu, maka nyawanya pasti sudah hilang sejak lama. Namun, pengemudi yang menyetir tewas di tempat, 2 tulang rusuknya patah dan menghabiskan waktu setengah bulan di rumah sakit baru kembali ke rumah. Kenny berkeringat di sekujur tubuh, menarik potongan giok dari lehernya dan membuangnya jauh-jauh. Kerumunan dengan cepat mundur karena takut mendapatkan masalah. Rocky mencibir dalam hatinya melihat Kenny yang terlihat sangat menyesal. Jika bukan karena dia yang mengingatkannya hari ini, dia pasti akan mati kurang dari setahun jika Kenny masih terus memakainya. Siapa kamu sebenarnya? Kenny mengertakkan gigi dan menatap Rocky. Orang ini mengetahui terlalu banyak masalahnya, apakah dia orang yang dikirim dari musuhnya? Orang yang tidak mampu kamu singgung. Rocky berkata dengan dingin kemudian berbalik untuk pergi. Ketika Kenny melihat bahwa pihak lain hendak pergi, dia mengira Rocky ingin melarikan diri dan segera berteriak, tangkap dia. Berani mencari kesalahanku, pasti ada orang yang mendukungnya di belakang. Tidak bisa menyinggungnya. Haha, masih tidak ada orang yang tidak bisa aku tuan muda Kenny singgung di seluruh kota Gopo. Tangkap dia, patahkan kakinya dan tanya siapa yang berani mencari masalah dengan keluarga Qin. Dia sudah yakin bahwa Rocky dikirim oleh lawan bisnisnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu persis apa yang terjadi padanya dalam kecelakaan mobil? Beberapa pengawal langsung bertindak dan bergegas berdiri di depan Rocky. 2 pengawal lainnya melangkah maju ke depan Andrew dan dengan kejam mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Andrew sangat ketakutan dan tidak menyangka akan mendapat masalah seperti ini ketika dia keluar untuk membeli barang antik. Mata Rocky dingin tepat ketika pengawal hendak menangkap Andrew. Dia menendang seorang pria berotot di depannya, kemudian bergegas ke depan Andrew untuk memukul wajah pengawal itu. Peng! Tanpa diduga, pengawal itu terkena pukulan ketika hendak menangkap Andrew dan hidungnya tiba-tiba berdarah, dia menutupi wajahnya dan terus mundur. Pengawal lainnya dengan cepat mengeluarkan tongkat listrik ketika melihat Rocky bertindak dan bergegas ke arah Rocky dengan ganas. Ah! Andrew berteriak ketakutan, Rocky, minggir. Sebelum dia selesai berbicara, Rocky mengayunkan tubuhnya dengan cepat dan berhasil menghindari tongkat yang melayang ke arahnya, menggenggam pergelangan tangan kiri pengawal itu dan menekan dengan kuat. Peng! Sebelum pengawal dengan tongkat listrik bisa bereaksi, dia dihempaskan ke tanah, menyeringai kesakitan dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Andrew tercengang dan hampir tidak menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah menantunya. Mengapa keahliannya begitu bagus?
Rocky membungkuk untuk mengambil tongkat listrik di tanah, meremasnya di tangannya dan berkata, siapa lagi? Sisanya bisa maju bersama. Kerumunan menyaksikan tanpa suara dan mata mereka semua tertuju pada Rocky. Benny juga tercengang, menatap Rocky dan bergumam, saudaraku, luar biasa. Dia merasa beruntung karena tidak membuat Rocky marah barusan. Jika tidak tulangnya akan hancur setelah dijatuhkan. Andrew bereaksi dan bertanya dengan heran di belakang Rocky, Rocky, kamu. Dari mana kamu mempelajari keterampilan ini? Ini. Rocky berkata sambil tersenyum, ayah, ketika Dewi sedang bekerja, aku bosan berada di rumah dan menonton TV. Bukankah ada ring tinju di TV setiap pagi? Aku belajar dari TV. Oh, Andrew tidak bisa berkata-kata untuk sesaat, menganggukkan kepalanya seolah mengerti dan masih mengagumi hatinya. Kerumunan kagum setelah mendengarnya. Keterampilan yang begitu luar biasa bahkan lebih kuat dari keterampilan seorang petarung bela diri di klub seni bela diri kota Gopo, ternyata dia belajar sendiri dengan menonton TV. Bakat otodidak ini sungguh luar biasa. Belajar dari TV. Benny membelalakkan matanya. Keterampilan yang sangat kuat ternyata belajar dari menonton TV. Dia segera memuja Rocky dan tertawa, saudaraku, kamu nonton di saluran yang mana? Aku juga ingin belajar. Rocky berkata sambil memandang Benny, saluran olahraga CCTV, gaya dunia persilatan. Sebenarnya, dia tidak mempelajarinya dengan menonton TV. Dia mempelajari seni bela dirinya dari kitab, Nine Grand Heavenly Scriptures. Dalam teknik dewa, seni bela diri ini hanya disebut pelatihan fisik, di atas pelatihan fisik masih ada keterampilan dasar, pil keabadian dan bahkan mantra magis.